ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Di antaranya di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan usia, diberikan waktu oleh Allah untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Dan yang paling penting, di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengawali pagi hari ini dengan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah senantiasa menetapkan kita di atas iman dan menambahkan hidayah kepada kita dan Allah mewafatkan kita di atas iman tersebut. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini adalah membantah apa sih kemarin? Menepis. Kacek titik lah. Menepis tuduhan-tuduhan dusta yang dialamatkan kepada Ahlus Sunnah, dialamatkan kepada dakwah salafiyah. Ini sebenarnya materi ini kita nukil, kita ringkas dari muhadharah kajian oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis, judulnya Kashfu Asy-Syubuhat Al-Asriyah Haula Ad-Da'wati Salafiyah. Ada kalau mau nanti cari di YouTube-nya videonya itu. 1 jaman kalau tidak salah. Di situ beliau membahas dan membantah tuduhan-tuduhan yang populer yang banyak dilontarkan oleh ahli bid'ah kepada Ahlus Sunnah. Kita mulai dulu dengan beberapa muqaddimah. Beliau menyebutkan fa innahu kullama dhahara al-haqqi 'alan nas, dhahara al-haqqu 'alan nas wa intashara illa wa kana asy-syaitan yaqumu bisaddihi. Kata beliau, tidaklah setiap kali kebenaran itu nampak di hadapan manusia dan kebenaran itu menyebar di tengah-tengah manusia kecuali pasti syaitan dan tentara-tentaranya berusaha keras untuk menghalangi manusia dari kebenaran itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan setiap nabi memiliki musuh-musuh berupa setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dakwah salafiyah mulai dikenal oleh kaum muslimin, Ahlus Sunnah mulai banyak diminati oleh kaum muslimin, maka berbondong-bondong ahli bid'ah melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Ahlus Sunnah, tujuannya supaya kaum muslimin lari dari dakwah salafiyah, supaya kaum muslimin lari dari Ahlus Sunnah. Nah, kata beliau sebelum kita membahas tentang
syubhat-syubhat yang populer atau tuduhan-tuduhan yang populer. Beliau di sini menyebutkan ada sekitar 3 muqaddimah. Jaminan kebenaran itu ada pada salafisme, konsep salafiyah, bukan pada individu-individu orangnya. Fas-salafi qad yusibu wa yukhti. Maka kalau seorang salafi, individunya itu tidak dijamin kebenarannya. Terkadang dia bisa benar, terkadang dia bisa salah. Sebagaimana Muslim dan Islam. Islam sebagai konsep beragama, dijamin nggak kebenarannya? Dijamin, nggak boleh ada orang ragu. Adapun Muslimnya, orang yang beragama Islam, apakah dijamin kebenarannya? Belum tentu. Terkadang dia benar, terkadang dia salah. Qala al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik mengatakan kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua manusia bisa diterima ucapannya, bisa mendarkan kepada apa ya? Kebenarannya. Itu kesalahan dia sendiri. Fas-salafiyah bari'ah min kulli man akhta' minas salafiyin. Maka manhaj salaf berlepas diri dari setiap kesalahan kekeliruan yang dilakukan oleh salafiyin. Kama annal Islam bari'un min khata'i al-muslimin. Sebagaimana Islam berlepas diri dari perbuatan itu. Ya, ini yang dimaksud oleh beliau di poin yang pertama. Kemudian muqaddimah yang kedua, al-intisabu ila salafiyah la tazkiyah bin nafs bal litamayuz. Menisbatkan diri kepada salafisme, ya, menisbatkan diri kepada salafisme itu bukan dalam rangka mentazkiyah diri sendiri, menganggap diri sendiri itu suci. Tapi ketika seorang menisbatkan dirinya kepada salafisme, itu dalam rangka untuk tamyiz, untuk membedakan antara salafiyin dengan ahlil bid'ah. Apa maksudnya jemaah? Jadi ketika Anda mengatakan ana salafi, itu bukan dalam rangka untuk menganggap bahwasanya Anda suci dari dosa. Anda pasti dijamin masuk surga, bukan. Ketika Anda mengatakan saya salafi, berarti itu lawan katanya adalah saya bukan ahlil bid'ah. Untuk membedakan diri dengan konsepnya ahlil bid'ah. Memang dahulu Allah memberikan nama kepada kaum muslimin dengan muslimin. Allah Azza wa Jalla mengatakan di akhir surah Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang menamai kalian dengan muslimin. Jadi ketika di zaman Nabi dan para sahabat, maka tidak ada penamaan salafi atau tidak ada penamaan ahlus sunnah, tidak ada penamaan huraba, tidak ada penamaan ahlul hadis, tidak ada penamaan ahlul athar, karena mereka semua di atas konsep Islam yang hak. Namun ketika muncul fitnah, maksudnya ketika muncul ahlul bid'ah, muncul penyimpangan-penyimpangan, maka orang-orang yang masih ngotot berpegang dengan kemurnian ajaran Nabi SAW, mau nggak mau mereka harus membedakan diri. Mau nggak mau mereka harus membedakan diri. Maka muncul nama ahlus sunnah untuk membedakan diri dengan ahlul bid'ah. Muncul nama ahlul hadis untuk membedakan diri dengan ahlul ra'yi, orang-orang yang mengedepankan rasio. Kita ahlul hadis karena kita berpegang dengan hadis Nabi SAW. Di luar sana ada ahlul ra'yi yang hanya bersandarkan dengan akal rasio. Muncul penamaan as-salafiyun untuk membedakan dengan al-khalafiyun, ya, yang mereka beragama dengan konsepnya orang-orang belakangan, sedangkan kita salafi beragama dengan konsepnya orang-orang terdahulu. Ini asal mula kenapa muncul nama-nama demikian, sekali lagi untuk tamyiz, membedakan ya dengan ahlil bid'ah tersebut. Karena ahlil bid'ah juga pakai nama muslimin juga enggak? Mereka juga pakai nama muslimin. Kama anna rajul
intasaba ila sunnah fayaqulu ana sunni fahadha min babil ikhbar wat tamayuz. Sebagaimana seorang ketika menisbatkan dirinya kepada sunnah, maka dia mengatakan ana sunni. Ya, aku adalah sunni. Ini dalam rangka untuk mengabarkan kepada orang lain bahwa saya berislam di atas sunnah. Membedakan diri dengan orang-orang yang berislam tidak di atas sunnah. Seperti misalnya Salafi itu. Ya, Salafi itu menganggap Jokowi itu ulil amri. Apa jawaban antum? Iya, wancen. Iya, itu manhaj kita, itu akidah kita. Beliau adalah ulil amri, waliul amr. Kita membaiat beliau sebagai ulil amri kita. Meskipun kalian gak terima. Jangan malah ngeles. Oh enggak kok, kita gak kayak gitu kok. Demi untuk meraih hatinya, demi untuk cari muka di hadapannya, demi untuk supaya gak dicaci maki. Karena menurut mereka, terutama orang-orang Khawarij, ya, menjadikan atau meyakini Presiden Jokowi sebagai ulil amri, menurut orang-orang Khawarij itu adalah kemurtadan, itu adalah kekufuran. Maka demi untuk meraih hati mereka, antum kamuflase. Enggak, Salafi itu enggak kayak gitu kok. Loh jangan, tampakkan, iya, kami memang menganggap dan meyakini dan kami membaiat Presiden Jokowi sebagai ulil amri, meskipun kalian enggak suka. Apalagi contohnya? Banyak ini. Ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan yang benar. Apa? Ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah bahwasanya ahlus sunnah itu meyakini semua orang yang di luar Islam itu kafir. Ini dilontarkan oleh orang-orang liberal. Salafi itu menganggap yang di luar Islam itu kafir. Apa jawaban antum? Iya memang. Iya memang. Kita menganggap semua yang di luar Islam kafir. Itu tadi ayatnya dibaca ketika sholat subuh. Apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Allah sendiri yang menamai mereka kafir. Ya, dan banyak. Nanti akan insya Allah disebutkan sebagian. Yang kedua, ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan apa? Tuduhan yang dusta. Ya, ahlus sunnah dituduh dengan tuduhan yang dusta. Kalau tadi yang pertama belum kita bahas ya. Sikap antum adalah membenarkannya. Kalau antum dituduh dengan tuduhan yang benar, benarkan. Iya, nggak usah malu. Nah yang kedua ini, antum dituduh, ahlus sunnah dituduh dengan tuduhan yang dusta. Maka ini harus ditolak. Ya, harus ditolak tuduhan tersebut. Seperti misalnya ahlus sunnah, salafi itu adalah teroris. Bagaimana sikap antum? Apa antum benarkan? Naudzubillah. Ditolak dengan tegas. Enggak. Justru kita yang terdepan membantah teroris. Apalagi? Apalagi misalnya? Tadi anak perjalanan sini banyak kok. Iya, perjalanan ke sini tadi banyak kok ngumpulkan ini. Hilang semua, qadarullah. Ya, tapi paham ya poin yang kedua ini ya. Antum dituduh dengan tuduhan yang dusta, maka harus ditolak. Itu yang ketiga ini. Ya, ini yang ketiga. Ahlus sunnah dituduh dengan tuduhan yang abu-abu. Ada sisi benarnya, tapi ada sisi salahnya. Nah, yang seperti ini, maka sikap kita apa? Memperinci. Ya, yang seperti ini sikap kita memperinci. Seperti tadi, ahlus sunnah dituduh suka mengkafirkan. Maka ini diperinci, apa maksudmu mengkafirkan? Apakah mengkafirkan yang Allah kafirkan dan Rasul kafirkan? Kalau itu yang kau maksud, iya. Ahlus sunnah mengkafirkan yang Allah kafirkan dan yang Rasul kafirkan. Tapi kalau yang kau maksud adalah ahlus sunnah gemar mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak, mengkafirkan kaum muslimin serampangan,
maka kita tolak. Ahlus sunnah bahkan sangat jauh dari mengkafirkan secara serampangan. Ahlus sunnah memiliki konsep terpenuhi syarat-syaratnya dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Sangat berhati-hati ahlus sunnah dalam mengkafirkan individu. Terus apa yang kau maksud ahlus sunnah suka mengkafirkan? Apakah ahlus sunnah kau tuduh suka mengkafirkan hanya gara-gara ahlus sunnah menjelaskan tentang hukum perbuatan ini kafir, kufur? Barang siapa yang melakukannya maka dia keluar dari Islam. Barang siapa yang mengucapkan ini maka dia keluar dari Islam. Kalau itu kau tuduh kami suka mengkafirkan, maka iya. Ya, karena memang dalil-dalilnya jelas. Ya, kita mengatakan barang siapa yang berbuat syirik, minta-minta kepada kuburan keramat, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Benar apa enggak? Sahih. Tapi ini hukum secara apa? Global. Adapun individu-individu muslimnya, ahlus sunnah sangat berhati-hati dalam mengkafirkan individu-individunya. Ya, maka harus dibedakan antara vonis secara global dengan vonis secara individu. Ya. Nah, ahli bid'ah digebiah uyah. Mereka ngelihat pokoknya salafi itu suka tukang ngafirin orang. Terus contoh yang ketiga juga, salafi itu mujassimah. Ya, salafi itu mujassimah. Apa maksudnya mujassimah? Nggak ikut toh, lebih global. Iya, menjasmanikan Allah, yakni menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini sama tadi, ada sisi benarnya, ada sisi batilnya. Apa yang kau maksud kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Kalau yang kau maksud adalah kita menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah kabarkan, meskipun sifat itu juga ada pada makhluk. Kalau itu yang kau katakan kita ini menyamakan Allah dengan makhluk, maka kita jawab iya. Memang demikian. Makanya Allah mendatangkan istilah tamfil, bukan tashbih. Anda perhatikan ayat dalam surat Asy-Syura. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah menggunakan kata-kata mithil. Mithil ini artinya serupa. Maka yang dilarang adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yang dilarang. Yaitu ketika mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, turunnya Allah seperti turunnya makhluk, istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Ini yang terlarang. Ya, ini yang dilarang dalam ayat tersebut. Adapun tashbih, menyamakan, tadi menyerupakan. Kalau menyamakan Allah dengan makhluk, ini ada sisi benarnya. Kesamaan, karena kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Allah melihat, kita pun juga melihat. Tuh, sama kan? Sama, cuman apanya? Melihatnya. Namun hakikatnya serupa enggak? Tidak serupa. Allah mendengar, kita pun juga mendengar. Sama-sama mendengar, tapi tidak serupa. Tuh. Allah hidup, ya kita pun juga hidup. Sama-sama hidup, namun tidak serupa antara hidupnya Allah dengan hidupnya kita. Paham ya? Ini tiga tuduhan dusta yang dilontarkan oleh ahli bid'ah kepada ahlus sunnah. Tapi kita mulai. Beliau memperinci beberapa tuduhan. Yang pertama, yuraddiduha ahlul bid'ah wal liberaliyun wal almaniyun wa ghairuhum. Tuduhan ini banyak dilontarkan oleh ahli bid'ah dari kalangan liberal, dari kalangan orientalis dan yang semisal dengannya. Yaitu mereka mengatakan kepada ahlus sunnah, innakum raji'iyun wa harfiyun wa ashabu awraqin safra. Kalian itu wahai salafi, kalian ini adalah orang-orang yang terbelakang, nggak mau maju. Paham ya maksudnya? Kalian ini nggak bisa diajak maju. Orang-orang ini sudah pada modern semua, kalian masih kuno.
ya kan, masih terbelakang, masih kolot, masih tetap berpegang dengan yang sudah lama. Paham syubhatnya? Ya, karena orang-orang liberal ini suka membanggakan apa? Modern. Ya kan, harus dirombak. Islam ini, tafsir Al-Quran ini harus dirombak supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Maka muncul namanya tafsir apa? Kok Hercules? Oh kan. Nggak ada yang tahu tafsir hermeneutika. Ya, itu tafsirnya orang-orang liberal. Yaitu mereka ingin tafsir Al-Quran, tafsir-tafsir yang sudah lama, tafsirnya Ibnu Abbas, tafsirnya Ibnu Mas'ud, iki lawas kabeh wisan iki, wis ojo digawe. Itu cocoknya untuk zaman tersebut. Adapun kita di zaman sekarang itu butuh refresh supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Maka mereka munculkan tafsir-tafsir yang aneh-aneh. Salah satunya yang berapa tahun yang lalu viral, yaitu bolehnya seorang laki-laki berzina dengan wanita atas dasar suka sama suka. Ya, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka, kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada budak-budak mereka. Kata orang-orang liberal, sekarang ini perbudakan sudah nggak ada. Terus eman dong ayat ini kalau nggak diaplikasikan. Ya kan? Mubadzir dong ayat ini kalau nggak diterapkan di zaman sekarang. Karena perbudakan nggak ada. Ada siapa yang punya budak di sini? Bukan pembantu loh ya. Bukan ART, bukan. Nggak ada perbudakan. Nah terus ayat ini gimana dong? Maka disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Maka dilihat ilahnya. Ini bahasa-bahasa seolah-olah ilmiah ini. Dilihat ilahnya. Allah menyebutkan apa tadi? Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Atau kepada orang-orang yang kalian miliki. Tuh, budak itu kan dimiliki kan oleh tuannya. Paham nggak? Budak itu kan dimiliki oleh tuannya, kepunyaan tuannya. Sekarang nggak ada budak. Terus bagaimana kita mengartikan? Yaitu yang telah dimiliki cintanya. Nah, ya kan? Berarti kalau sudah dimiliki cintanya, maka boleh untuk digauli. Ya, ini tafsir kekinian. Supaya sesuai dengan kondisi di zaman sekarang. Na'udzubillah. Nah, Salafi katanya nggak mau diajak maju. Nggak mau diajak modern, maunya kuno, terbelakang, sing berkutat sama apa salaf terus gitu kan. Ada lagi yang mengatakan ini orang-orang kafir sudah ke bulan, sudah punya teknologi canggih. Ini Salafi ahlu sunnah sing dibahas tauhid, yang dibahas syirik, yang dibahas bid'ah, ya. Orang-orang kafir sudah pada maju-maju. Ya kan? Orang Islam kok mau diajak mundur ke belakang. Ini maksud syubhatnya. Tahu ya? Berarti ini masuk jenis yang mana tadi? Yang dusta, yang benar, atau yang ada kemungkinan? Yang satu, yang dua, atau yang ketiga? Ada kemungkinan. Bisa dibawa ke arah yang benar, bisa dibawa ke arah yang salah. Ya, maka kita lihat di sini kata beliau, hada lafdun mujmal. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, kalimat kalian yang mengatakan kami Ahlus Sunnah ini adalah kaum yang terbelakang. Ini adalah kalimat-kalimat yang mujmal, yang global. Mal maksudu birraj'i wal harfi. Apa maksud kalian Ahlus Sunnah itu terbelakang? Mengajak mundur kaum muslimin mundur ke belakang. Apa maksudnya? Aturidu annana mutamassikuna bi kitabin qadim wa bi sunnatin qadimah ala fahmi salafi kudama. Apakah yang kalian maksud Ahlus Sunnah Salafi itu orang yang terbelakang? Ketika Salafi memilih berpegang teguh dengan kitab yang memang sudah lama diturunkan oleh Allah, berpegang dengan sunnah yang memang sudah lama
diajarkan oleh Nabi SAW, berpegang dengan manhaj para orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat. Apa kalau seorang memegang teguh hal ini, kemudian kalian katakan mereka itu terbelakang, mengajak kepada kemunduran? Maka kalau itu yang kalian katakan, fana'am nahnu mutamassikuna bihadza walau qultum ma qultum. Maka katakan iya. Inilah kami. Inilah kami ahlu sunnah. Kami berpegang dengan kitab. Kami berpegang dengan sunnah dan pemahaman para salaf, orang-orang yang terdahulu. Bangga. Ya, memang demikian kami. Gak usah malu. Namun kata beliau, wa in rahimat unufukum, meskipun kalian benci. Lakin la ya'ni tamassuk bimithli hadza annana la naqbalu tatawwur wa taqaddum. Tapi meskipun kita berpegang dengan ajaran yang lawas, dengan ajarannya para salaf, bukan berarti kemudian kita tidak mau menerima perkembangan zaman, tidak mau menerima kemajuan zaman. Enggak. Ya, ahlu sunnah menerima kemajuan zaman, perkembangan zaman. Bukan yang kolot, tertutup, nggak mau modern sama sekali. Enggak, ahlu sunnah menerima perkembangan zaman, kata beliau. Kenapa demikian? Fa innal asla fi kullil muamalat al-hil ma lam tukhalif syar'a ma lam tukhalif syai'an muharraman min dinillah. Kenapa kita menerima kemajuan zaman, kita menerima kemodernan? Karena secara asal perkara duniawi hukumnya apa? Mubah, hukumnya boleh. Ya, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka boleh, silakan berkembang dengan kemajuan-kemajuan zaman, sepanjang itu memang tidak ada larangannya di dalam agama. Ya. Makanya kita ini harusnya dalam perkara dunia itu menjadi seorang inovator. Jangan jadi plagiator. Ya, kalau dalam masalah dunia kita jadi inovator, jangan jadi plagiator. Tapi kalau dalam masalah din, dalam masalah agama, kita jadi apa? Plagiator. Ojo macam-macam jadi inovator. Bid'ah jadinya. Ya, cukup plagiat, niru saja. Jiplak apa yang telah diajarkan Nabi dan para sahabatnya. Sudah, jangan berinovasi di situ. Masalah dunia silahkan. Sepanjang itu tidak menyelisihi agama Allah, tidak ada keharaman di dalamnya, maka silahkan. Nah, di antara tuduhan mereka juga tentang modern ini, para akhwat, ya, mereka nggak mau mengikuti perkembangan zaman, yaitu jilbab-jilbab model-model kekinian. Ya kan, sing kok pocong lho, cekek-cekek ini. Hah? Iya, kayak pocong gitu, cekek-cekek lehernya itu, atasnya ada ikatannya itu. Ya, mereka nggak mau, katanya. Salafi ini nggak mau menerima perkembangan zaman. Ini kan model terbaru, ya kan? Model terbaru dari jilbab. Diterima nggak kalau modelnya kayak gini? Nggak diterima, karena itu menyelisih syar'i. Kita nggak mau menerima perkembangan zaman yang di situ jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka terjawab syubhatnya bahwasanya ahlus sunnah tidak menolak secara total perkembangan zaman, namun juga tidak mentah-mentah menerima kemajuan zaman. Yang penting tadi, kita berdiri di atas 3 landasan: kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para salaf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innamal muttaba' fi itsbati ahkamillahi ta'ala kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabilus sabiqinal awwalin. Fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhil usulits tsalatsa la nassan wala istinbatan bihal. Intaha kalamu rahimahullah. Kata beliau, sesungguhnya yang diikuti dalam masalah agama, dalam menetapkan hukum-hukum agama cuma 3. Kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan jalannya generasi awal umat ini. Maka tidak boleh seseorang menetapkan sesuatu di dalam agama ini kecuali dengan 3 hal tadi. Nggak boleh.
Ya, itu patokan kita. Maka modern-modern yang ada berkembang sekarang diterima, namun tetap dikembalikan kepada 3 hal tadi. Kemudian tuduhan berikutnya. Ini kita singkat aja ya. Bahwasanya Ahlus Sunnah itu tidak mau menerima perbedaan. Nah, ini sering ini antum dengar ini. Ahlus Sunnah itu tidak mau menerima perbedaan. Wis pokoknya ini opo jari pendapatnya iku sing paling bener. Orang pendapat orang lain dianggap salah, dianggap bid'ah, dianggap sesat. Pokoknya pendapatnya dia tok sing bener. Sering nggak dilontarkan kayak gitu? Iya. Maka ini masuk jenis yang apa? Dusta, benar, atau mujmal. Ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Tadi ada yang benar. Benar berarti kita Ahlus Sunnah tidak menerima perbedaan sama sekali. Tidak menerima masalah-masalah khilafiyah sama sekali. Ya, yang benar ini mujmal, harus diperinci. Kata beliau, in aradtum al-masail allati la yasughul khilafu fiha wallati qad nassal kitab was sunnah biwuduhin fi hukmiha wa ajma'al ulama'u 'alaiha fana'am. Kata beliau, kalau yang kalian maksud bahwa salafi tidak mau menerima perbedaan, itu dalam masalah-masalah yang tidak boleh ada perbedaan, atau masalah-masalah yang telah jelas dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan sangat terang benderang dan disepakati oleh para ulama. Kalau ada yang berbeda pendapat di situ, iya kita nggak mau menerima perbedaan itu. Karena dalam masalah ini al-haqqu fihi wahid, kebenaran cuma satu. Lathnan, bukan 2 atau 3. Contoh, Salafi berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Ada orang lain, enggak, Allah itu di mana-mana. Antum terima perbedaan pendapatnya? Enggak. Tolak perbedaan pendapatnya. Lho sing bener sih, ya yang bener yang ini Allah di atas. Lho sik tak rungokno dhisik iki gak. Iya, gak iso. Pokoknya selain pendapat ini, selain Allah di atas, menyimpang, sesat. Kau bawakan dalil sebanyak apapun, enggak kita tolak. Karena ini usul, prinsip. Dalilnya jelas di dalam kitabullah dan sunnah dan disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman dalam kitab-kitab akidah mereka. Salafi meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin dan haramnya memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Kemudian ada pendapat lain mengatakan, oh ndelok-ndelok pemimpinnya dhisik. Kalau pemimpinnya adil, mensejahterakan rakyatnya, iya kita mendengar dan taat. Tapi kalau pemimpinnya zalim, tidak ada ketaatan padanya. Antum terima pendapatnya ini? Tidak. Meskipun zalim pemimpinnya, sepanjang masih muslim, tetap wajib mendengar dan taat, haram untuk diberontak. Selain pendapat ini, menyimpang dia. Pastikan fix dia ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Kita nggak menerima perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang sudah menjadi prinsip pokok landasan dasar ahlus sunnah. Kalau itu yang kalian maksud, kita nggak mau menerima perbedaan pendapat, iya kalau dalam masalah ini. Namun kata beliau, amma in aradtum annana ahadiyut tawajjuh fima yasuhul khilafu fihi minal masail al-ijtihadiyah fakalla. Tapi kalau yang kalian maksud bahwa ahlus sunnah tidak mau menerima perbedaan pendapat, tapi itu dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah yang terbuka pintu ijtihad di situ. Kalau kalian tuduh kami nggak mau menerima perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah, fakalla, kami gak koyok ngono. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Wadunakum al-kutub, kata beliau. Silakan baca kitab-kitab para ulama. Ya, terutama kitab-kitab yang membahas tentang fikih biasanya. Tentang masalah-masalah fikih yang banyak terjadi khilaf. Pasti disebutkan pendapat madhab Syafi'i demikian. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah demikian. Pendapat
madhab Maliki demikian dan seterusnya. Ya pasti disebutkan karena itu adalah ranah-ranah khilafiyah, ranah ijtihadiyah. Ya meskipun kita berpegang dengan satu pendapat, akan tetapi pendapat yang lain tetap kita hormati dia yang menyelisihinya tidak keluar dari ahlus sunnah. Yang menyelisihinya tidak dikatakan menyimpang dan sesat. Ya, karena ini masalah apa? Ijtihadiyah. Ya, Ustaz, gimana membedakan masalah yang disepakati dan masalah yang ijtihadiyah tadi? Gimana cara membedakannya? Ya belajar. Ya, baca kitab-kitab akidah. Ya, pelajari kitab-kitab akidah. Karena di situ ditulis poin-poin, landasan-landasan dan prinsip-prinsip ahlus sunnah di situ. Yang tidak boleh ada khilaf di dalamnya. Barang siapa yang mengkhilafinya, menyelisihinya, maka fix kita nggak menerima khilaf seperti itu. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga, mereka mengatakan yaqulun innakum tajhalunal waqi'. Kata mereka, kalian wahai salafiyin, kalian itu jahil, nggak paham tentang waqi'. Apa waqi' itu? Realita. Kalian nggak paham tentang realita yang ada sekarang. Ini biasanya dilontarkan oleh orang-orang apa? Ikhwanul muslimin. Ya, oleh orang-orang pergerakan, ya, oleh orang-orang harokah. Karena mereka ini kan mengaku tahu tentang waqi', tahu tentang realita yang ada, perkembangan-perkembangan yang ada. Karena mereka ini kerjaannya tiap hari apa? Baca koran. Iya. Mereka tiap hari baca koran, nyimak media-media yang ada. Wah, ini sekarang Iran sedang begini, Rusia sedang begini. Ya, apalagi yang di negeri kita. Sekarang ini berkoalisi dengan ini, partai ini berkoalisi dengan ini. Itu kata mereka waqi'. Kita salafi dituduh tidak paham waqi', tidak paham realita. Nah, kita singkat saja di sini. Kalau yang kalian maksud waqi', realita, bahwasanya salafi nggak paham realita, adalah seperti yang kalian katakan tadi. Bahwasanya salafi tidak mengikuti perpolitikan yang ada, ya tidak mengikuti berita-berita yang berkembang sekarang ini, maka kita jawab na'am, iya. Tidak sebagaimana kalian, ya kalian menghabiskan waktu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang kata kalian waqi' ini, padahal kalian banyak jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena nonton-nonton berita, baca-baca koran seperti itu, kemudian membangun kesimpulan-kesimpulan sendiri, ini kekeliruannya dua kata beliau. Yang pertama, naqlu ghairi musaddaq. Dia pasti akan menukil ucapan orang-orang yang nggak jelas statusnya. Ini yang bawakan berita, kebanyakan orang-orang apa? Kafir. Bukan orang fasik lagi loh. Kebanyakan yang membawa berita adalah orang-orang kafir. Saya lihat beberapa hari yang lalu podcast seorang dai harokah terkenal di negeri kita atau yang dikenal dengan Ustadz akhir zaman. Ya. Dia dengan bangganya, dengan lantangnya mengatakan bahwasanya Raja Saudi itu adalah keturunan Yahudi katanya. Ya. Baru dengar ini anak ini. Dia bilang Saudi itu adalah keturunan Yahudi semuanya, raja-rajanya itu. Dari mana sumbernya? Washington Post. Sumbernya dari mana? Washington Post. Uang apa Washington Post ini? Orang kafir. Kok bisa ditelan mentah-mentah kemudian menuduh Muslim, Raja Saudi ini Muslim, dituduh Yahudi sama dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita dari orang yang fasik, tuh fasik saja. Ya, kalau mendatangkan berita harus kita cross check. Apalagi tingkatannya apa? Kafir. Min babi aula, berarti lebih layak untuk di cross check. Bahkan ditolak harusnya persaksian orang-orang kafir demikian. Kok ini diterima mentah-mentah kemudian dilemparkan kepada kaum muslimin?
Ini kekeliruan yang pertama. Itu yang kalian anggap paham fikih waqi'. PPN itu fikih waqi' itu. Ya. Kemudian yang kedua, kekeliruan mereka adalah ketika mereka suka membaca berita-berita, koran-koran, mereka akan menyimpulkan hukum dengan dugaan-dugaan mereka. Oh, ini sekarang fulan berkoalisi dengan fulan ini. Ini nanti akan menyebabkan ini, umat Islam akan ditekan, umat Islam akan ini. Dari mana itu semua? Abdunun, dari dugaan-dugaan. Ya kan gitu kan dulu kan, kalau fulan terpilih menjadi pemimpin, maka umat Islam akan diberangus, PKI akan bangkit, gitu kan dulu kan? Ada terjadi? Nggak terjadi. Itu dugaan-dugaan. Nabi SAW melarang hal ini dalam sabdanya. Kata Nabi SAW, iyyakum wadzon, fa inna dzanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan prasangka-prasangka. Karena prasangka-prasangka itu adalah seburuk-buruknya atau sedusta-dustanya ucapan. Ya. Maka kalau kalian katakan Ahlus Sunnah itu nggak paham fikih waqi', sesuai pengertian kalian kayak gitu, iya kita akui. Ya, PPN itu fikih waqi' itu. Nggak perlu kita hal-hal demikian itu. Ahlus Sunnah disibukkan dengan ilmu. Disibukkan dengan membaca kitabullah, mempelajari Quran. Mempelajari sunnah Nabi SAW, ya, membaca kitab-kitab para ulama, mengajarkannya kepada manusia, mengajak, menyeru umat kepada tauhid. Itu yang disibukkan oleh Ahlus Sunnah. Namun kalau yang kalian maksud fikih waqi' adalah yaitu ketika seorang ulama ditanya tentang suatu permasalahan, kemudian ulama tersebut mempelajari realita. Maka Ahlus Sunnah, para ulama-ulama Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang paling paham tentang waqi'. Jadi para ulama ketika mereka ditanya, dimintai fatwa tentang fenomena-fenomena yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang, maka mereka nggak langsung kemudian mengeluarkan fatwanya. Karena ini fenomena baru terjadi. Paham ya? Ini masalahnya baru terjadi, maka mereka nggak langsung mengeluarkan fatwa. Tapi apa? Mereka lihat realitanya bagaimana. Mereka pelajari bagaimana realitanya. Nah itu namanya waqi'. Nah kalau waqi'-nya yang kayak gini, kalian tuduh Ahlus Sunnah nggak paham waqi', maka kalian sungguh berdusta. Ya, sampai-sampai para ulama seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dituduh oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin adalah seorang ulama haid wan nifas. Ulama yang taunya cuman masalah haid dan nifas. Naudzubillah. Gak paham waqi', gak paham politik, perune mek haid sama nifas. Ini ucapan-ucapan kotor mereka itu. Tapi kalau Ahlus Sunnah membantah mereka dengan bantahan yang keras, wah langsung gempa, mereka langsung beledok. Ya, wow, kok kasar, kok keras. Nggak ada akhlaknya, nggak ada hikmahnya. Padahal mereka sendiri ketika menuduh ulama Ahlus Sunnah, luar biasa tuduhannya. Ya. Dan maka ulama-ulama Ahlus Sunnah merupakan ulama-ulama yang paham tentang waqi'. Karena mereka pelajari terlebih dahulu realitanya. Seperti misalnya, contoh ya, ini nggak ada di sini. Ulama ditanya tentang, ya apa hukumnya, apa pembayaran-pembayaran yang cashless kayak sekarang ini, GoPay, OVO, iya situlah. Ini kan perkara baru bukan? Masalah baru. Ya, ulama nggak ngikuti perkembangan-perkembangan secara langsung itu nggak ngikuti. Maka mereka pelajari terlebih dahulu. Apa sih? Dalemannya apa sih OVO ini? Transaksinya itu apa saja sih? Ya, mereka tanya kepada orang-orang yang mungkin paham di bidang perbankan, yang tahu seluk-beluknya itu, sampai akhirnya keluar fatwa. Itu namanya mempelajari waqi'. Ya, terjadi fenomena ini, terjadi peristiwa ini, ya terjadi fenomena ini, mereka pelajari terlebih dahulu. Kenapa fenomena ini muncul? Kemudian apa dibalik fenomena tersebut? Sampai akhirnya baru kemudian mereka berbicara, baru mereka speak up. Ya, adapun kita, ya kita menunggu para ulama
ketika terjadi suatu fenomena, ketika terjadi hal-hal demikian, kita menunggu ya ucapan para ulama. Baru kemudian kita menukil ucapan mereka. Jangan kemudian mendahului langsung. Kemudian yang berikutnya, habis dah. Kurang berapa menit? Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yaqulun, mereka mengatakan, innakum ahlu ghuluwin fil hukam. Kalian ini wahai salafi adalah orang-orang yang ghulu dalam menyikapi pemimpin. Ini masuk tuduhan yang mana ini? Dusta. Ini masuk tuduhan dusta. Kita dianggap ghulu dalam masalah menyikapi pemimpin, penguasa. Tapi bisa juga dibawa ke arah mujmal. Bisa diperinci juga. Karena ucapan mereka itu tadi suka bersilat lidah. Ahlul bid'ah itu. Kata beliau, "Madza turidun bi annana ahlu ghuluwin fil hukam?" Coba tanya tabayun dulu. Apa yang kalian maksud bahwa kami salafiyin adalah orang-orang yang ghulu dalam masalah kepemimpinan, dalam menyikapi pemimpin? Aturidun annana nasma'u wa nuti'u lil hakim fi maksiatillah. Apakah maksud kalian kami hulu kepada pemimpin, yaitu kami taati semua perintah pemimpin meskipun itu maksiat kepada Allah? Kalau itu yang kalian tuduhkan, kata beliau, kalla wallah. Ahlus sunnah tidak seperti itu demi Allah. Ya, wa hadza waqi'una wanzuru wa dinuna ala khilafi dzalik. Realitanya, kenyataannya, coba kalian cek sendiri, buka mata kalian, kata beliau. Lihat, justru agama kita tidak sebagaimana yang kalian tuduhkan itu. Faman akhta'a fi afradina falaysa hujjatan alaina. Maka kalau kalian membangun tuduhan itu gara-gara ada oknum salafi yang hulu kepada pemimpin, ya, mungkin ada wallahu a'lam, sampai perkara maksiat pun juga ditaati. Ya, kita yang tidak mentaatinya justru dianggap khawarij. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ya kan? Kita ini taat kepada pemimpin kecuali dalam maksiat. Ketika kemaksiatan kita nggak mentaati pemimpin tersebut. Nah, ketika kita nggak mentaati pemimpin itu, ada sebagian orang yang menuduh kita khuruj, menuduh kita keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Loh, terus gimana? Taati, kata mereka. Loh, maksiat kok? Iya, meskipun maksiat taati. Wah, ini yang hulu. Nah, kalau adanya orang-orang seperti ini dan dia menisbatkan kepada salafi, maka kekeliruan dia jangan dinisbatkan kepada manhaj salaf. Tadi balik ke mukaddimah yang pertama tadi, masih ingat ya? Kekeliruan oknum-oknum jangan dinisbatkan kepada manhajnya. Lakin antum kal harba tataqallabuna taratan aqsal yamin tunatihunal hukam thumma aqshash shimal qad imbatahtum inbitahan. Kata beliau, kalian wahai orang-orang harokah, wahai ikhwanul muslimin, kalian ini nggak jelas, mencela-menceli. Terkadang kalian mentaati penguasa, terkadang kalian mensupport penguasa, tapi di sisi yang lain kalian terkadang mencela, mencaci maki penguasa. Ikhwanul muslimin gitu. Ketika penguasa sesuai dengan agenda-agenda mereka, sesuai dengan keinginan-keinginan mereka, mereka berikan ketaatan kepada penguasa itu. Full mereka support penguasa itu. Sami'na wa ata'na. Tapi ketika pemimpin tidak sejalan dengan mereka, maka mereka caci maki, mereka kritik habis-habisan pemimpin itu. Karena nggak sesuai dengan jalan mereka. Ahlus sunnah enggak. Sepanjang pemimpin itu muslim, itu syaratnya. Sepanjang dia muslim, maka kita tetap memberikan baiat kepada pemimpin tersebut. Perintahnya kita taati, sepanjang itu bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Amma ahlus sunnah fayataqiduna sam'a wa ta'alil hakim
fi ghairi maksiatillah kama dallatil adillah al-mutawatirah ala dhalik. Sebagaimana dalil-dalil yang sangat banyak. Sini beliau membawakan dalil-dalil yang banyak sekali. Seperti misalnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha. Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perintahnya itu dia senangi atau perintahnya tidak dia senangi. Illa an yu'maru bi maksiyah, kecuali apabila diperintahkan untuk bermaksiat. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan bermaksiat, iya, tidak boleh kita mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Tapi masih kita anggap pemimpin enggak? Masih. Jangan terus karena dia nyuruh kita maksiat, terus kita lengserkan, kita enggak menganggapnya sebagai pemimpin lagi, tidak. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Auf bin Malik, Nabi SAW mengatakan, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanza'anna yadan min ta'ah. Kata Nabi SAW, ketahuilah, barang siapa yang Allah jadikan sebagai pemimpin, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpin itu, yaitu berupa maksiat, maka hendaklah dia membenci maksiat itu. Namun tetap jangan melepaskan tanganmu dari baiat kepadanya. Tetap harus dianggap sebagai pemimpin meskipun dia bermaksiat. Maksiat itu menjadikan orangnya kafir enggak? Enggak. Nah, di sini Syekh Abdul Aziz Ar-Royis banyak mendapatkan hujatan dari orang-orang Harokiyah, orang-orang Ikhwanul Muslimin. Gara-gara beliau pernah mengeluarkan statement, seandainya pemimpin berzina di televisi, ya seandainya pemimpin berzina di televisi, tetap kita mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Ini heboh waktu itu. Padahal sahih enggak? Saya mikir antum. Jangan ada pemimpin berzina, terang-terangan dia berzina. Seandainya ya, ini kita nggak bicara siapa pemimpin yang beliau ngomong seandainya kok. Untuk menunjukkan betapa akidah ahli sunnah memang demikian. Seandainya pemimpin berzina terang-terangan, ya, maka tetap kita masih menganggapnya pemimpin atau tidak? Tetap. Karena zina ini menyebabkan dia kafir nggak? Tidak. Tapi kan dia terang-terangan, berarti dia menghalalkan. Oh, nggak ada konsekuensi kayak gitu. Terang-terangan itu nggak mesti menghalalkan. Ya. Baik. Ini banyak ya dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau. Nah, ini yang menarik, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang seorang yang bernama Abdullah bin Uqaim. Ya, Abdullah bin Uqaim. Dia pernah berada di Madinah sambil menepuk-nepuk kepalanya dan menaburkan pasir ke atas kepalanya. Seraya mengatakan, wallahi la u'inu ala dami khalifatin ba'daha abadan. Ya, demi Allah, aku tidak akan lagi ikut-ikutan menumpahkan darah khalifah setelah ini. Ya, aku tidak akan lagi ikut-ikutan menolong orang-orang yang menumpahkan darahnya khalifah setelah ini, yaitu setelah pembunuhnya Utsman. Setelah pembunuhan Utsman. Orang-orang yang melihat itu, mereka mengatakan, a'anta ala dami Utsman, wahai Abdullah bin Uqaim, apa kau ikut serta membunuh Utsman? Kata dia, na'am, iya, aku ikut serta membunuh Utsman. Dengan cara apa? Inni la'uddu dzikra masawihi i'anatan ala damihi. Aku ikut membunuh Utsman karena aku turut serta menyebarkan keburukan-keburukan Utsman. Maka aku terhitung sebagai orang yang ikut andil menumpahkan darahnya Utsman. Tuh. Lihat bagaimana penyesalannya Abdullah bin Uqaim. Gara-gara dia mengkritik, menyebarkan aib-aib pemimpin, menyebarkan aib-aib penguasa, yang sampai menyebabkan kaum muslimin marah kepada Utsman bin Affan, berujung pada pembunuhan Utsman bin Affan. Dia nggak ikut bunuh. Dia nggak ikut menumpahkan darahnya Utsman bin Affan, nggak ikut. Cuman apa dia?
menyebarkan kekeliruan-kekeliruan Utsman, menyebarkan kejelekan-kejelekan Utsman. Umat marah, kaum muslimin marah gara-gara hasutan provokasi itu, mereka bergerak, ya, mereka bergerak menuju ke rumah Utsman dan dibunuh Utsman bin Affan ketika itu. Ini kenapa Islam melarang untuk mengkritik pemimpin di depan umum, menyebarkan aib-aib pemimpin di depan umum, dilarang di dalam agama kita. Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi'uyubi wulatil umur wa dzikruhu 'alal manabir. Kata beliau, bukan termasuk manhaj salaf memviralkan aib-aibnya penguasa dan disebutkan di mimbar-mimbar aib penguasa. Laisa min manhajis salaf. Itu bukan termasuk manhaj salaf. Kalau ada dai-dai yang demikian, pastikan fix dia bukan di atas manhaj salaf. Fix dia mengikuti jejaknya Abdullah bin Saba, mengikuti jejaknya Khawarij. Terus kalau pemimpin keliru nggak boleh dinasihati. Gimana nasihatnya? Secara rahasia. Ya, ini sering kita sampaikan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari Iyad bin Ghun, Nabi mengatakan, man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada pemimpinnya, maka jangan dia tampakkan terang-terangan. Walakin liyakhud biyadi. Hendaklah dia gandeng tangan pemimpin itu. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak. Kalau nasihatnya diterima, maka itu yang diharapkan. Wa illa qad addal ladzi alaihi. Namun kalau tidak diterima, sudah cukup dia menunaikan tugasnya. Karena hanya sebatas nasihat, hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cukup kau menunaikan tugasmu, memberikan nasihat, dia menjalankan atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah. Bahkan Nabi SAW juga tidak ditugaskan untuk merubah. Saya coba sebutkan satu dalil jamaah yang memerintahkan kita untuk harus merubah pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak berubah, kita dosa. Sebutkan satu dalil. Nggak ada. Orang-orang itu gitu. Kalau pemimpin nggak berubah, itu seakan-akan mereka tuh berdosa besar gitu. Harus berubah pemimpin ini. Makanya mereka melakukan paksaan-paksaan kepada pemimpin. Mereka mengancam pemimpin. Oh, kalau gak dituruti, meniteko luwake maneh. Ya. Besok akan ada aksi besar-besaran. Ya, padahal gak ada perintah untuk harus merubah pemimpin. Tapi alasannya kembali ke dunia mereka. Kalau tuntutan kita nggak dituruti, repot uripe kita. Wah, kan urusannya kembali kemana? Kembali ke dunia. Iya, mereka paksa pemimpin untuk menuruti kemauan mereka karena mereka nggak dapat jatah dunia. Ya, karena mereka nggak kebagian jatah dunia itu tadi, urusan-urusan dunia itu tadi. Padahal kalau mereka merenungkan, ya bahwasanya adanya kesempitan ekonomi yang mereka rasakan gara-gara kebijakan pemimpin itu, bukankah itu adalah musibah yang Allah timpakan kepada dia? Namanya musibah itu sebabnya karena apa? Karena dosa, karena kezalimannya. Harusnya dia introspeksi. Ya, harusnya. Tapi kan kita rugi kalau pemimpin misalnya menaikkan harga BBM. Ya kan, kita nanti jualannya rugi, kita nanti ininya semakin naik. Ya kan, gaji kita juga tambah kecil ini, kan kita rugi. Renungi dosamu. Itu kan musibah buat engkau. Iya. Musibah tidaklah turun kecuali karena kezaliman manusia. Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Allah timpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya ketika kau mendapati pemimpin ya mencekik engkau, saya katakan narasinya kan gitu kan, pemimpin mencekik kita. Nah, harusnya kau sadar tidaklah cekean itu kecuali karena apa? Karena dosamu. Iya, karena dosamu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya ada beberapa tuduhan-tuduhan lain seperti misalnya Salafi itu anti jihad. Ya. Apa jawabannya? Enggak, kita enggak anti jihad.
Ya, kita mendukung jihad tapi yang syar'i. Adapun jihad yang enggak syar'i, enggak, kita enggak mau dukung. Sama seperti salafi anti solawat. Ada enggak kayak gitu? Iya, salafi anti ziarah kubur. Ada enggak kayak gitu? Iya, sama jawabannya. Ya, kita anti sama solawat yang syirik, solawat yang bid'ah. Namun kalau solawat yang syar'i, solawat yang diajarkan Nabi SAW, enggak, kita menganjurkan kaum muslimin untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Ziarah juga gitu. Kalau yang kalian maksud ziarah yang syirik, datang ke kuburan wali, minta-minta kepada wali yang telah mati, iya, kami anti dengan ziarah seperti itu. Tapi kalau ziarahnya adalah untuk mendoakan yang mati dan mengingatkan yang hidup akan kematian, maka kita menganjurkan kaum muslimin untuk berziarah kubur. Saya kira ini wallahu taala alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.